Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Kali ini kakak akan membahas lanjutan PAT Matua kelas 11 semester 2. Kita akan bahas soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 30 insya Allah. Oke, jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian semuanya. Kita pintar bersama-sama. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Nomor 16. Fungsi fx, x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat min 60x min 5 naik pada interval. Apabila naik, maka nanti f aksen x harus lebih besar dari 0. Langkah pertama, kita akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya. Titik stasioner terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Ya, maka menjadi 3x kuadrat dikurangi 24x dikurangi 60 sama dengan 0. Saya sederhanakan masing-masing dibagi dengan 3. X kuadrat dikurangi dengan 8x dikurangi 20 sama dengan 0. Kita faktorkan ya untuk mencari titik stasionernya. X 20 maka 10 dikalikan 2 ya. Biar ketemu negatif 8 maka negatif 10 ditambah 2. X sama dengan 10, X sama dengan min 2. Oke, dari titik stasioner kita akan mencari pada saat f aksen x lebih besar dari 0. Saya akan masukkan titik stasionernya pada saat x-nya min 2 dan 10. Saya ambil x-nya 0. Kita substitusikan kemana? Kita substitusikan ke f aksen. Inilah f aksennya. Ya, 0, 0, negatif 60. Ketemunya negatif, maka sini positif, sini positif. F aksen lebih besar dari 0 jatuh pada saat X kurang dari min 2 atau X lebih besar dari 10. Jawabannya mana? Jawabannya adalah B. Saya lanjutkan ke soal nomor 17. Ditanya turun ya, turun pada interval. Langkahnya sama, kita akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu. Kita turunkan ya. Min 6x kuadrat min 60x min 54 sama dengan 0. Oke, saya sederhanakan untuk mempermudah faktorisasi. Saya bagi dengan 6 ya. Maka menjadi min x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 9 sama dengan 0. Kita faktorkan ya D. Min X, sininya X. Sini 9, sini 1 ya. Di sini plus, di sini min. Oke ya. Min X dikalikan 9 itu adalah min 9X ditambah dengan min 1 kalikan X itu min X. Min 9X ditambah dengan min X itu adalah min 10X. Min 1 dikalikan 9 itu adalah min 9. Ya, faktorisasinya sudah sesuai. Lalu kita mencari titik stasionernya ya. Min X sama dengan 1, maka X sama dengan min 1, X sama dengan min 9. Ya, kita masukkan ke dalam syarat interval turun. F aksen X kurang dari 0. Kita masukkan di sini. Ada min 9 dan ada min 1. Ya, saya masukkan angka 0 aja. Ini angka 0 dimasukkan ke mana, Mbak? Dimasukkan ke F aksen. F aksennya mana? Ini F aksennya. Ya, kita masukkan X-nya 0, 0, 0, negatif ya. Maka sini negatif, sini positif, sini negatif. Mintanya interval turun, kita cari yang negatif. X kurang dari min 9 atau X lebih besar dari min 1. Jawabannya mana? Jawabannya adalah A. Kita lanjut ya ke soal nomor 18. Diketahui fungsi f sama dengan x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat ditambah 63x kurangi 7. Nilai maksimum. Oke, langkah mencari nilai maksimum sama saja. Urutannya kita mencari f aksen sama dengan 0 terlebih dahulu. Ya, saya turunkan ya, 3x kuadrat dikurangi 30x ditambah 63 sama dengan 0. Kita sederhanakan, masing-masing saya bagi dengan 3, maka menjadi x kuadrat min 10x ya, ditambah 21 sama dengan 0. Saya faktorkan ya D. X 21 itu 7 kalikan 3, sini negatif, sini negatif.
X sama dengan 7 atau X sama dengan 3. Langkah selanjutnya, kita bisa mencari titik interval naik atau turunnya boleh. Ya, ada berapa konsep sih, saya misalkan menggunakan konsep yang ini ya. Saya akan mencari interval naik turunnya. Saya masukkan angka 0 di sini. Kita substitusikan ke F aksen, ini F aksennya ya. Saya masukkan angka 0, 0, 0, maka positif 63. Sini negatif, sini positif. Sebenarnya kalau kita gambar bisa seperti ini deh. Ini interval naik, kayak gini ya. Lalu ada interval turun sampai sini, terus ada interval naik kembali. Ya, maka nanti mencari nilai maksimum terjadi pada saat X3. Kita substitusikan F3. Begini boleh caranya ya. Maka 3 pangkat 3 dikurangi 15 kalikan 3 kuadrat ditambah 63 kalikan 3 ya, sorry ini. Ditambah 63 kalikan 3 dikurangi 7. Ya, ini adalah 27 dikurangi 9 dikalikan 15, 135 ya. Ditambah 3 kalikan 3 itu 9, 6 kalikan 3 18 ya, dikurangi 7. 27 dikurangi 135 ditambah 189, lalu hasilnya kita kurangi 7 adalah 74. Ya, jawabannya adalah C. Atau dengan cara yang kedua seperti ini deh. Langkahnya kita akan mencari F aksen 2-nya ya. Ya, ini adalah turunan pertamanya. Kita turunkan lagi ya, maka menjadi 6X min 30. Kalau mencari nilai maksimum, nanti syaratnya justru F aksen 2-nya itu kurang dari 0. Kita substitusikan 7 dan 3-nya. Misal contoh ya, F aksen 7 saya substitusikan ke fungsi turunan yang kedua ya. 7 kalikan 6 itu adalah 42. 42 dikurangi 30 kan positif. Maka artinya 7 ini pembuat nilai minimum. Kalau mencari nilai maksimum justru nanti F aksen 2-nya itu kurang dari 0. Nah, saya substitusikan ya, X-nya 3 pada turunan yang kedua. 6 kalikan 3 itu 18. 18 kurangi 30 negatif. Nah, justru ini F aksen 2-nya hasilnya negatif. Maka caranya membaca titik stasioner pada saat X-nya 3 itulah pembuat nilai maksimumnya. Begitu ya guys. Ya, kita masuk ke soal nomor 19. Sebuah bak air tanpa tutup dibuat dengan alas berbentuk persegi. Jumlah luas keempat dinding dan alasnya adalah 27 meter persegi. Oh, ini berarti sama saja luas bak air ya. Luas bak air itu terdiri dari luas alas ditambah dengan 4 kali luas dindingnya. Kan begitu ya dek. Luas alasnya adalah sebuah persegi, saya anggap adalah S kuadrat, ditambah dengan 4 S kalikan T. Tingginya nggak tahu ya. Luas baknya adalah 27. Nah, pertanyaannya, volume bak tersebut diperoleh jika luas alasnya adalah, ya, ditanya volume bak maksimum ya. Nah, berarti tujuan kita tuh mencari S ya, agar luas alasnya tuh ketemu. Oke. Di sini kita ketemu rumusnya volume bak, maka kan luas alas dikali tinggi ya. Luas alasnya adalah S kuadrat dikalikan tinggi. Lalu pada persamaan yang ke-1 ini, saya akan mencari nilai T-nya. Maka nanti 27 dikurangi S kuadrat dibagi dengan 4S sama dengan T. Paham ya, Dik? Lalu kita substitusikan ke persamaan volume. Maka nanti S kuadrat, T-nya berapa? T-nya itu adalah 27 min S kuadrat per 4S. Inilah nilainya T. Nah, maka ini S-nya hilang, S-nya bersisa 1. Saya kalikan pelangi ya, seperti ini ya. Nah, yuk. Maka nanti hasilnya adalah 27S, 27 per 4S gitu ya. Dikurangi dengan X pangkat 3 per 4. Inilah persamaan volumenya. Nah, selanjutnya, agar volume maksimum, maka nanti
V aksen sama dengan 0. Kita turunkan ya. 27/4 itu adalah turunannya ini. Ya. Dikurangi 3-nya ke depan. 3 kali S kuadrat per 4 sama dengan 0. Oke. Nah, maka nanti 27/4 sama dengan, ini saya punya ruaskan ke sana ya, Dek. 3S kuadrat per 4. 4-nya boleh kita hilangkan, maka nanti ketemulah 27 bagi 3 sama dengan S kuadrat. Nilai S-nya adalah akar 9. Maka diperoleh sisinya itu adalah 3. Berasal dari 9 kita akar. Ya, sisinya 3 ketemu. Agar mencari volume maksimum, maka ketemulah luas alasnya. Luas alas berbentuk persegi, maka S kuadrat, maka 3 kuadrat. Jawabannya 9. C ya. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 20. Biaya suatu proyek per hari dirumuskan dengan BX sama dengan itu ya. Adik bisa lihat persamaannya dalam satuan juta rupiah. Biaya minimum proyek dalam X hari. Oke, saya akan mencari biaya total terlebih dahulu ya. Maka nanti BX sama dengan 3X ditambah 1200 per X dikurangi 60, saya kali dengan X hari. Kita mencari biaya total terlebih dahulu. Maka nanti BX sama dengan 3X kuadrat min 60X ditambah 1200. Agar memperoleh biaya minimum, maka nanti artinya B aksen X sama dengan 0. 6X dikurangi 60 sama dengan 0. Maka 6X sama dengan 60, nilai X-nya adalah 10. X itu apa? Lamanya hari ya. Maka agar biayanya minimum, proyek itu dilaksanakan selama 10 hari. Pertanyaannya biayanya ya. Ya, kita masukkan ke fungsi BX kembali. Fungsi ini D, ya. Dengan nilai, saya tuliskan dulu persamaannya ya. 3X kuadrat dikurangi 60X ditambah 1200. Saya substitusikan pada saat X-nya 10. Maka 3 kalikan 100 itu 300 ya. Dikurangi 60 kalikan 10 itu 600. Ditambah 1200. Ya, min 600 ditambah 1200 itu kan 600 ya. 600 ditambah 300, 900 ya. 900 juta. Jawabannya C. Nomor 21. Hasil integral. Kita sudah masuk ke integral ya. 21 saya tulis di sini. Integral 8x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 6x min 5 dx. Saya ingatkan kembali fungsi integral ax pangkat n dx, maka menjadi a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ingat ini ya. Yuk saya hasilkan menjadi 8/4. X pangkat N plus 1 dikurangi 3 per N plus 1. N-nya ini 2 ya. X pangkat 2 tambah 1, 3. Ditambah 6 per, ini pangkatnya 1 ya. 1 tambah 1, 2. X kuadrat min 5X plus C. Maka menjadi 2X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3. Ditambah 3X kuadrat min 5X plus C. Manakah pernyataan yang benar? 2x pangkat 4 depannya ya, ini salah. 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Jawabannya adalah poin C. Kita masuk ke soal nomor 22. Apabila f aksen x adalah 6x min 7, f4 sama dengan 4, jika fx sama dengan integral dari f aksen, oke. Fx ini adalah integralnya 6x min 7 dx. Pertanyaannya rumusnya fx. Saya integralkan terlebih dahulu ya. 6x diintegralkan menjadi 6 per 2x kuadrat. Min 7 saya integralkan menjadi min 7x plus c. Ya, maka menjadi 3x kuadrat min 7x plus c.
Bagaimana cara mencari C? Nah, kita peroleh ini. Pada saat X-nya 4, hasilnya adalah 2. Ya, ini adalah fungsi fx-nya ya. Saya masukkan di sini. Fx sama dengan 3x kuadrat min 7x plus C. Pada saat X-nya 4, hasilnya adalah 2. Ya, dari sini ya, Dek. Oke, saya lanjutkan. 4 kuadrat 16, 16 dikalikan 3 itu adalah 48. Dikurangi 7 kalikan 4 itu 28 ditambah C. 48 dikurangi 28 adalah 20, maka sini 2 kurangi 20. Nilai C-nya min 18. Maka ketemulah fungsi fx-nya 3x kuadrat min 7x min 18. Salah ya. 3x kuadrat salah. Ya, jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 23. Sebuah kurva melalui titik min 2,5. Persamaan garis singgung kurva adalah dy per dx. Itu turunannya ya. Ditanya persamaan kurva. Ya. Untuk mencari persamaan kurva atau fx, maka artinya integral dari garis singgung. Maka saya integral dari 10x. Nah, yang berarti integral dari 10x plus 3 dx. Kita integralkan ya. Kita integralkan menjadi 10 per 2x kuadrat ditambah 3x plus c. Inilah integralnya. 5x kuadrat plus 3x plus c. Inilah fungsi persamaan kurva tersebut. Nah, untuk mencari c bagaimana, Mbak? Ya, saya akan tuliskan di sini ya. Fx itu adalah 5x kuadrat ditambah 3x plus c. Ternyata pada saat x-nya min 2, ini hasilnya adalah 5. Ya, kita hitung nanti hasilnya adalah 5. Kita substitusikan x-nya min 2 kuadrat itu 4, 4 kalikan 5, 20. 3 kalikan min 2 itu min 6 ditambah c. Ya, 14 plus c sama dengan 5. Maka c-nya 5 dikurangi 14, min 9. Kita kembalikan ya. Fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 3x min 9 ya. Salah. Mana yang benar? Yang benar adalah E. Pasti kalian bisa. Nomor 24, diketahui integral 1 sampai 5. Nah, ini ada koefisien tuh boleh ke depan ya, Dek. Nah, 2-nya saya letakkan di sini. Fx dx sama dengan min 4. Maka pada persamaan ini integral 1 sampai 5 fx dx itu hasilnya adalah min 4 bagi 2. Min 2. Selanjutnya, diketahui integral ini juga sama aja, 3-nya boleh ke depan ya. 3 sampai 5 fx dx hasilnya adalah 6. Maka integral 3 sampai 5 fx dx adalah 6 dibagi 3, 2. Ya, yang ditanya apa sih, Mbak? Yang ditanya adalah integral 3 sampai 1 fx dx. Ya, yang berawal dari 3 ya, maka kita akan gunakan persamaan yang ini, yang kedua. Saya masukkan integral 3 sampai 5 fx dx, kita jumlah dengan, nah ini hati-hati 5-nya di atas tuh. Kan mintanya nanti agar bisa dicoret 5-nya saya balik, maka integral ini kita balik ya. Kalau dibalik, kalau awalnya min 2, nanti hasilnya menjadi plus 2. Oke, saya balik ya, menjadi integral 5 menjadi 1 fx dx. Nah, integral 35 fx dx itu hasilnya adalah 2. Ditambah integral 5 sampai 1 fx dx itu hasilnya adalah 2 juga. Maka jawabannya adalah 4, karena ini bisa kita coret. Ya, 3 sampai 1. 3 sampai 1. Paham ya, Dek? Jawabannya adalah 4. Kita masuk ke soal nomor 25. Integral 7 min 3x pangkat 5 dx adalah
Ini kita sudah masuk ke integral substitusi ya, menggunakan permisalan. Misalkan U adalah 7 min 3X, maka nanti DU adalah min 3 DX. Turunannya adalah ini ya, yang bisa diturunkan, yang punya variabel. Maka nanti DX sama dengan DU per min 3. Maka nanti menjadi seperti ini, integral U pangkat 5. DX-nya saya ganti DU per min 3. Ya, maka nanti sini seper min 3 atau min 1 per 3 integral U pangkat 5 DU. Min 1 per 3, U-nya saya integralkan ya, maka 1 per 6 U pangkat 6 plus C. Maka menjadi 1 per 18, U-nya mana? U-nya kita kembalikan. Inilah nilainya U. Ya, maka nanti sini 7 min 3X pangkat 6 plus C. Inilah hasilnya. Salah ya, salah. Jawabannya adalah poin C. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 26. Integral 6X min 15. Untuk yang bagian bawah saya akan keataskan ya, maka menjadi S kuadrat min 5X plus 1 pangkat min setengah DX. Paham ya, Dek? Lalu, ini saya anggap sebagai U. U itu adalah X kuadrat min 5X plus 1. Maka nanti DU-nya adalah 2X min 5 DX. Maka nanti DX sama dengan DU per 2X min 5. Ya, kita kembalikan lagi ke sini soalnya. Integral 6X min 15, saya keluarkan angka 3. Maka sini yang di dalam kurung menjadi 2X min 5. Paham ya? Dikalikan U pangkat min setengah, DX-nya saya ganti DU per 2X min 5. Ini kita bisa hilangkan, 3-nya saya bisa lepaskan ke depan. 3 dikalikan integral U pangkat min setengah DU. Ya, maka 3 dikalikan 1 per min setengah ditambah 1 itu adalah setengah ya. Maka 1 dibagi setengah, U pangkat min setengah tambah 1 itu adalah setengah. Plus C. Ya, 1 dibagi dengan setengah itu adalah 2. 2 dikalikan 3 adalah 6. U-nya kita kembalikan ya. U-nya itu adalah X kuadrat min 5X plus 1 plus C. Gitu ya, D. Salah ya. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 27, sama saja ya. Saya anggap di sini U-nya itu adalah 3X plus 4, maka nanti DU adalah 3DX, maka nanti DX itu adalah DU per 3. Oke. Integral 0 sampai 7 U pangkat setengah, DX-nya saya ganti DU per 3. Maka menjadi sepertiga integral 0 sampai 7 U pangkat setengah DU. Saya integralkan ya, maka sepertiga dikali ini setengah ditambah 1. Itu kan 1 setengah ya, atau 3 per 2. Kan 1 dibagi 3 per 2. Paham ya? 1 per N plus 1. Setengah tambah 1 kan 1 setengah. 1 dibagi 1 setengah. Saya ganti langsung aja 2 per 3. Dikalikan U pangkat 3 per 2 dengan batasan 0 sampai 7. Saya lanjutkan di sini ya. Maka menjadi 2 per 9. U-nya mana? U-nya kita kembalikan ya. Ini U-nya. Oke, 3 per 2 itu artinya 1 setengah ya. Maka nanti 3X plus 4, ini pangkat satunya. Pangkat setengahnya menjadi akar. 3X plus 4 ya, dengan batasan 0 sampai 7. Oke, paham ya? Ya, ini saya kurang aja tadi, nggak apa-apa hasil integralnya. 2 per 9-nya saya lepas saja di luar ya. Nah, saya substitusikan pada saat X-nya 7. Kita masukkan X-nya 7. 3 kalikan 7, 21. 21 ditambah 4 itu adalah 25. Dikalikan akar 25 ya. Ini juga kalau kita substitusikan 7 jadi 25.
dikurangi, kita substitusikan pada saat X-nya 0. Ya, 3 kalikan 0 itu 0, 0 ditambah 4 ya. Maka saya kurangi dengan 4 dikali akar 4. Oke, 2/9, ini berarti kan 25 kalikan 5 ya. 125 dikurangi 4 kalikan 2, 8. Ya, maka nanti 2/9, 125 dikurangi 8 itu adalah 117. 117 dikalikan 2, lalu saya bagi dengan 9, hasilnya adalah 26. Jawabannya B ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 28. Jika integral 2 sampai 3 fx dx itu hasilnya adalah 12. Oke, di sini nanti kalian menggunakan perumpamaan bahwa x itu adalah u. Ya, maka nanti du itu adalah 1 dx ya. X diturunkan kan 1. Maka nanti dx sama dengan du per 1. Maka nanti integral 2 sampai 3 fu du-nya, dx-nya saya ganti dengan du per 1 ya. Maka nggak ngaruh ya, tetap du ya, sama dengan 12. Lalu kita umpamakan hasil integral fu itu adalah f besar u. Dengan batasan 2 sampai 3, hasilnya adalah 12. Kita substitusikan x-nya 3, maka ke fu-nya ini ya, u-nya itu adalah x, maka menjadi f3 dikurangi dengan f2, hasilnya adalah 12. Selanjutnya kita masuk ke yang ditanyakan ya, integral 2 sampai 3 f 5 min x dx hasilnya berapa? Nah, ini sama aja, u-nya saya anggap 5 min x, maka nanti du sama dengan min 1 ya, min 1 dx, maka nanti dx adalah du per min 1. Ya, maka menjadi seperti ini, integral 2 sampai 3 fu dx-nya saya ganti du per min 1. Maka menjadi min 1 integral 2 sampai 3 fu du. Nah, sama seperti konsep yang sebelumnya, misalkan integral dari fu saya anggap menjadi f besar u. Ya, dengan batasan 2 sampai 3. Ya, tinggal kita substitusikan. Maka negatif. Ya, kita substitusikan pada saat x-nya 3 ke u. U-nya mana? Ini u-nya. Ya. 5 dikurangi 3 itu 2 ya. Maka f2 dikurangi, saya substitusikan pada saat x-nya 2 ya, maka f5 dikurangi 2 itu 3, f3. Nah, maka nanti negatif. Nah, apabila f3 dikurangi f2 adalah 12, maka nanti f2 dikurangi f3 itu adalah min 12. Ya, maka jawabannya 12. A. Nomor 29, integral min 1 sampai dengan 2 ax dikalikan 2x kuadrat pangkat 3 dx sama dengan min 15. Tentukan nilainya A. Oke guys, di sini kita menggunakan metode substitusi dengan pemisalan u sama dengan 2 min x kuadrat. Maka nanti du sama dengan min 2x dx. Maka nanti dx sama dengan du dibagi min 2x. Oke ya. Kita kembalikan lagi ke integralnya. Min 1 sampai 2 ax dikalikan u pangkat 3. Dx-nya saya ganti du per min 2x. Hasilnya adalah min 15. Ya, kita hilangkan x-nya. Maka nanti kita peroleh a per min 2 integral min 1 sampai 2 u pangkat 3 du sama dengan min 15. Ya, maka nanti kita peroleh integral min 1 sampai 2 u pangkat 3 du sama dengan 30 per A. Paham ya? Min 15 kalikan min 2 dibagi dengan A. Oke, perluas kiri saya akan integralkan, maka menjadi 1/4 u pangkat 4
dengan batasan min 1 sampai 2. Hasilnya adalah 30 per A. Ya, saya substitusikan ya. Saya kembalikan U-nya itu adalah 2 min X kuadrat. 2 min X kuadrat pangkat 4 dengan batasan min 1 sampai 2. Saya substitusikan pada saat X-nya 2, maka menjadi 1/4 2 dikurangi 2 pangkat 2 itu 4 ya. Pangkat 4 dikurangi, saya masukkan X-nya min 1, maka menjadi 2 dikurangi min 1 kuadrat itu adalah 1 pangkat 4. Hasilnya adalah 30 per A. Atau nanti kita 30 per A-nya bisa saya kalikan dengan 1/4 yang ini ya, Dek. Nah, yuk kita kerjakan. 2 dikurangi 4 itu adalah min 2. Min 2 pangkat 4 itu adalah 16. 1/4 dikalikan sini 16 ya. Dikurangi dengan 2 kurangi 1 adalah 1. 1 pangkat 4 ya 1. Sama dengan 30 per A. Saya kali ini aja ya, langsung 4 per 1 ya. Jadi sini hilang 4 yang ruas, 1/4 yang ruas kiri hilang ya. Ya, kita lanjutkan ke sini. 16 dikurangi 1 adalah 15. 15 sama dengan 120 per A. Ya, maka nanti nilai A adalah 120 dibagi dengan 15. Berapa, Dek? Coba saya hitung ya, masing-masing saya bagi 3. 15 bagi 3 itu adalah 5. 12 bagi 3 itu adalah 4. 40 dibagi 5, 8. Jawabannya 8. Kita lanjut ke soal nomor 30, soal terakhir ya. Nilai integral 2 sampai 3, saya rubah 2x min 1 dikalikan X kuadrat min X min 2 pangkat min setengah dx. Ya, saya misalkan U sama dengan X kuadrat min X min 2, maka nanti DU sama dengan 2X min 1 dx. Maka nanti nilai dx sama dengan DU dibagi 2X min 1. Kita kembalikan lagi ya. Integral 2 sampai 3, 2X min 1 dikalikan U pangkat min setengah. Dx-nya saya rubah menjadi DU per 2X min 1. Ini hilang ya, D. Maka menjadi integral 2 sampai 3 U pangkat min setengah DU. Kita integralkan U-nya. 1 per min setengah ditambah 1 itu kan jadi setengah ya. 1 bagi setengah. 1 bagi setengah, 1 bagi setengah itu kan 2 ya. Di sini 2 dikalikan, U-nya saya kembalikan ya. X kuadrat min X min 2 pangkat min setengah tambah 1 itu setengah. Ya, dengan batasan 2 sampai 3. 2 dikalikan, yuk kita substitusikan ya. Akar X-nya saya substitusikan pada saat X-nya 3. Maka menjadi akar 3 kuadrat itu 9 dikurangi 3 kurangi 2. Dikurangi dengan akar saya substitusikan pada saat X-nya 2. 2 kuadrat itu 4 dikurangi 2 kurangi 2. Nah, 2 dikali dengan 9 kurangi 3 itu adalah 6. 6 kurangi 2 itu 4. 4 di akar itu adalah 2. Dikurangi 4 kurangi 2 itu 2, 2 dikurangi 2 habis. Nah, tadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Gitu. Silakan kalian cek kembali ya. Kita cocokkan bersama-sama. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya. Assalamualaikum.